Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya beserta kelompok saya ingin mempresentasikan PowerPoint tentang demokrasi Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965. Oke, sebelum mulai untuk presentasi, di sini saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutfi Biantoro. Saya Humaira Dwi Yulianti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Putra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaid Diaul Haq. Nama saya Namira Nanda Julita. Nama saya Nurul Mulia Pramesta. Saya akan menjelaskan pengertian demokrasi. Demokrasi merupakan sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak perorangan warga negara. Makna demokrasi yang terkandung di dalamnya adalah sebagai dasar hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makna ini memiliki arti bahwa rakyat ialah sebagai yang menentukan sebuah keputusan dan permasalahan. Latar belakang demokrasi periode 1959 sampai 1965, adapun Presiden Soekarno meneruskan demokrasi terpimpin. Satu, dari segi keamanan nasional, banyak gerakan separatis pada masa demokrasi liberal. Dua, dari segi perekonomian, sering jadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh. Tiga, dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan UUD 1950. Presiden Insinyur Soekarno dicetuskan bahwa anjuran Undang-Undang Dasar yang digunakan untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra, lalu diadakanlah pemungutan suara pada tanggal 30 Mei sampai 2 Juni 1959. Pada pemungutan suara di hari pertama menunjukkan 269 orang setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan 116 orang menolak untuk kembali ke Undang-Undang Dasar sementara 1945. Pada hari kedua pemilihan menunjukkan 264 orang setuju dan 204 menolak. Di hari ketiga menunjukkan 263 orang setuju dan 203 orang menolak. Dilihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat direalisasikan karena jumlah orang anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 Undang-Undang Dasar 1950. Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. 1. Tidak berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1950. 2. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. 3. Dibubarkannya konstituante. 4. Pembentukan MPRS dan DPAS. Karakteristik utama dari perpolitikan pada era demokrasi: menghamburkannya sistem kepartaian dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. Hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers berkurang. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan dekret presiden untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Ciri-ciri demokrasi pada periode 1959 sampai 1965: dominasi dari presiden, terbatasnya peranan politik, berkembangnya pengaruh komunis, meluasnya peranan ABRI sebagai unsur politik. Kronologis yang terjadi terdapat pada tanggal 10 November 1959 dan tanggal 21 Februari 1957. Pada tanggal 10 November 1959, Dewan Konstituante bersidang untuk membuat UUD baru, namun gagal. Dan pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden Soekarno mengajukan konsepsi presiden.
Isi dari dekrit ada berupa pembubaran konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950, dan membentuk MPRS dan DPAS. Kesimpulan dari presentasi ini adalah, selama 3 tahun, partai-partai yang bergabung dalam Dewan Konstituante hanya berdebat tidak menentu dan tidak menghasilkan apa-apa atau tidak dapat merumuskan Undang-Undang Dasar baru, dan Dewan Konstituante tidak mengambil keputusan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.